Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Sekarang gue nggak pakai koplok, ngeprank orang Kalimantan yang pada ngatain gue tuyul botak. Ternyata gue kagak botak. Semalam gue habis live bareng tuh sama Gus Ajis Jajuli, sama Gus Rifki Julkarnain, dan sama Mas Rajib Exhibit gitu. Waktu nge-live itu ternyata gue banyak ilmu tuh di situ tuh ya, dan gue tuh tercengang banget ya. Ternyata emang tuh ulama-ulama dari Ba'alawi tuh ya gila, kalau menurut gue tuh sadis banget ya. Ngarang-ngarang kitab itu tuh cabul banget ya. Masalah ulama ngegrepe bini orang, terus inilah itulah apa segala macam. Dan intinya tuh sama gitu ya. Jadi kalau dia itu pengen berbuat cabul, dia itu tuh bilang di badan kita itu ada setan dan ada syahwat zina gitu. Jadi syahwat zina itu tuh bisa hilang, bisa diredam kalau tubuh kita itu tuh dipegang sama tangannya dia gitu, digrepe sama tangannya dia gitu. Dan akhirnya itu melebar tuh pembicaraan tuh ke masalah penghombrengan gitu, penghombrengan sama Habib tuh yang udah meninggal. Dan jelas-jelas itu waktu di tahun 2011 sampai 2014 itu 11 orang korban Habib itu tuh udah divisum, dan bemper belakangnya tuh hancur ya, kena benda tumpul yang berbentuk daging itu. Ya lu terjemahin sendiri itu maksudnya itu kayak gimana. Jadi ada tuh yang namanya ZS tuh di situ tuh dia ngomong kayak gini, tubuh kamu itu tuh banyak setannya gitu, hati lu tuh kotor gitu, hati lu tuh kotor. Akhirnya tuh si Habib itu tuh megang tubuhnya ZS itu tuh dia bilang, wah gila nih, ini mesti ditarik nih energi-energi negatifnya tuh, setannya tuh apalah segala macam gitu. Akhirnya tuh dia tuh ngegrepe-grepe tuh terus turun ke bawah ke segitiga bermudanya Mas Jatas itu tuh. Akhirnya tuh kalau lu mau nanti gue bisa narik setannya itu tuh dari belalai gajah ini. Akhirnya itu Jatas itu jadi korban pencabulan, dan itu tuh bukan 1-2 orang tuh, korbannya tuh banyak ya, korbannya banyak. Jadi intinya tuh gue ngomong tuh nggak asal ngomong doang ya, gue ngomong tuh ada datanya gitu, ada literasinya, dan literasinya itu gue sematkan di deskripsi di bawah ini gitu ya, di bawah link gue ini nih. Jadi ada anak tuh namanya Kadar gitu. Jadi waktu dulu Haho, katakanlah Haho ya, Habib Homreng tuh ya. Haho ini nih merantau dari Bogor ke Jakarta, tinggal di rumah ibunya Kadar ini gitu ya. Tinggal di rumah ibunya Kadar ini. Tadinya ibunya Kadar ini tuh nggak curiga tentang kelakuan Habib ini. Dan pas waktu di Mekah ternyata si Kadar ini tuh dipangku sama Haho ini nih, Habib Homreng ini nih. Nah akhirnya tuh si Kadar itu dibilangin, lu jangan bilangin siapa-siapa, dulu Rasulullah sama Sayyidina Ali juga kayak begini. Lu bangsat kan ya, anjing banget gitu ya. Jadi dia ngelakuin kelakuan maksiat tuh yang paling dikutuk sama Rasulullah, yang paling dibenci sama Rasulullah. Bahkan Ibnu Abbas itu juga pernah berfatwa ya, hukumannya bagi orang yang ketahuan berhubungan sesama jenis itu tuh mesti dinaikin ke atas menara, terus mayatnya itu dijorokin dan ditimpukin dari atas gitu. Jadi iya sayang, ternyata kelakuan bejat itu disematkan ke Rasulullah dan Sayyidina Ali. Ini kan fitnah yang begitu, menurut gue tuh begitu, gue geram banget lah ya. Ini orang itu udah mati, udah mokat tapi ajaran-ajarannya, doktrin-doktrinnya ternyata tuh masih ada, dan sekarang itu di copy paste sama yang namanya Abi Sudirman gitu loh. Nah untuk orang tua yang nyekolahin, yang mesantrenin anaknya di lingkungan Habib-Habib itu hati-hati, banyak kejadian gitu ya, santriwatinya lah diimprut. Bahkan yang ngomong Jawa itu mirip Tarim tuh siapa itu, ternyata juga sama gitu, ngemprut itunya ketahuan, akhirnya nggak dipenjara juga si Muhdor apa siapa gitu. Nah gitulah ya. Jadi emang live kemarin itu tuh membuka cakrawala berpikir gue, ternyata ini aliran ini selain menyesatkan juga menyesakkan gitu ya. Dan
bener kata Mas Rajib gitu ya, haplogrup G itu tuh untuk urusan seksual itu tuh wah imajinasinya tuh tinggi gitu. Bahkan akhirnya tuh si Kadar itu tuh ketahuan sama ibunya kayak gitu. Akhirnya ibunya dia ngaku, terus dia ngomong si Kadar itu, lu nggak boleh cerita sama siapa-siapa, ntar kalau lu cerita umur lu pendek karena gue itu wali gitu. Jadi dia ngejual nama bahwa dia itu wali gitu. Setahu gue wali tuh kagak ada yang hombreng ya. Wali bencong nggak mungkin lah, kekasihnya Allah itu hombreng itu kagak mungkin. Dan akhirnya tuh ibunya si Kadar itu tuh minta tolong ke Rizik Syihab. Ternyata udah dimediasi tuh nggak ada penyelesaian apapun gitu loh. Ya wajar lah satu haplogrup ya. Malah bahkan si Haho ini nih, Habib Homreng ini nih, boleh hati-hati, si Habib Homreng ini nih ditanya sama Habib yang lainnya, kenapa lu mengakukan itu, dia bilang dia lagi jajab gitu, lagi jajabnya Homreng. Ya mesti sering-sering ya kita ini kayak gini. Makasih buat Gus Rifki Julkarnain, Gus Aziz Jajuli dan Mas Rajib gitu ya. Harus kita bongkar lah kesesatan klan bangsat ini nih, dan nggak boleh lagi dia tuh dikasih panggung tuh buat ceramah di negara kita Indonesia, karena bikin rusuh aja, bikin sumpah aja. Manusia bejat ini kalau menurut gue tuh mengerikan gitu ya, mengerikan gitu. Dia selain predator ini ternyata predator seksualnya parah banget gitu ya. Dan gue juga kaget ya, ternyata tuh masalah-masalah kayak gitu tuh ada aturan main gitu, ada kitabnya, ada tulisannya gitu. Dan tulisannya itu tuh dirangkum sama muridnya Ali Al-Habsyi itu yang penulis Simtu Duror. Ternyata muridnya itu tuh merangkum dalam kitab apa gitu ya, kata-kata Ali Al-Habsyi itu tuh, dan terjadilah doktrin-doktrin tuh kayak begitu gitu loh. Jadi menurut gue nih, untuk orang-orang pribumi terutama Muhyiddin, waspadalah gitu ya. Itu nggak 1-2 tuh kejadian Muhyiddin itu tuh ditidurin sama Habibnya gitu. Jadi banyak itu yang ke expose banyak, apalagi yang nggak ke expose gitu loh. Yang kayak nggak ke expose tuh gua rasa tuh mungkin 10 kali lipat tuh daripada yang terekspos gitu. Karena untuk mengekspos sesuatu yang kayak gini tuh jaminannya tuh malu ya, malu. Muhyiddin itu tuh malu gitu. Tapi Allah itu membongkar semuanya gitu. Jadi untuk warga-warga gue nih ya, warga-warga pribumi asli yang masih berhubungan sama Habib, hati-hatilah kalau misalnya dia itu ntar nyaru jadi dukun bahwa di badan kita itu banyak setan apa segala macam, dia mau nyedot, dia mau ngegrepe, suruh sedot dirinya sendiri aja tuh, suruh masturbasi sendiri aja deh gitu. Jadi alhamdulillah ya, dengan gue nge-live sama Mas Rifki Julkarnain sama Gus Aziz Jajuli, gue tuh nambah banyak cakrawala gue tuh mengenai Habib tuh terbuka lebar. Dan gila, pokoknya keren banget lah tuh. Kiai muda tuh dari Banten ya, asalnya sih dari Purwodadi, tapi sekarang beliau itu tinggal di Banten gitu. Dan mudah-mudahan Indonesia diselamatkan lah dari doktrin-doktrin sesatnya kaum Dobolowi ini gitu loh. Ya udah gitu aja dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.